Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, saya sebagai Romo bangga setiap kali menyaksikan pasangan suami istri Katolik yang sungguh harmonis, kompak, terasa sehati sejiwa di dalam menjalani keluarganya. Tetapi yang membuat saya sungguh tertegun bertanya-tanya saat menyaksikan keluarga yang dulunya saya banggakan, ternyata terjadi perceraian. Sebenarnya banyak keluarga Katolik yang bercerai tetapi tidak dipublikasikan, tidak disampaikan. Yang menjadi pertanyaan saya, apa penyebab suami istri melakukan perceraian? Apa karena hadirnya pihak ketiga sehingga sampai terjadi perselingkuhan dengan pihak ketiga itu? Saya kira bukan. Pihak ketiga itu hanya sebagai korbannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang penyebab utama terjadi sampai perceraian itu disebabkan oleh munculnya aneka permasalahan hidup di dalam keluarganya itu. Dan yang menentukan ini, keluarga itu tidak menyelesaikan permasalahan itu dengan baik.
Bahkan ada yang mengatakan, ya nanti tunggu waktu, nanti kan akan diselesaikan oleh perjalanan waktu. Tidak mungkin itu. Justru keluarga yang tidak sanggup menyelesaikan permasalahan dengan baik, membuat keluarga mengalami timbunan permasalahan yang beraneka macam, yang belum diurai, yang belum diselesaikan. Mungkin karena dalam keluarga itu ada yang mendominasi atau menghadapi permasalahan dengan sikap arogan. Bahkan yang menonjol dalam kehidupan keluarganya itu saling menuntut, bukan saling melayani. Juga tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. Kiranya sisi itu yang membuat permasalahan tak terselesaikan. Pasangan suami istri yang menimbun permasalahan keluarganya ini sungguh membuat yang namanya celah yang besar dibuat oleh suami istri itu, sehingga hubungan suami istri ini pun tidak merasakan keharmonisan lagi. Rasanya tidak nyaman hidup bersama. Padahal naluri manusia ingin dimengerti, ingin disayangi, tidak akan dialami oleh keluarga yang macam itu lagi. Maka celah inilah yang membuat orang atau suami atau istri itu mencari-cari orang yang bisa mengerti, yang bisa memahami dirinya, yang bisa menyayangi dirinya. Itulah awal kehidupan orang sampai terjadi perjinahan atau perselingkuhan itu, kerinduan untuk dimengerti dan disayangi itu. Maka kalau ingin memperbaiki keluarga yang dibangun itu, perlu masing-masing, yakni suami dan istri itu mengintrospeksi diri, memeriksa diri masing-masing, dan berani dengan tegas mengembalikan hidup dalam hubungan suami istri itu, dikembalikan ke jalan yang benar. Maka dengan tegas Tuhan Yesus mengingatkan, kalau mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah mata itu dan buanglah. Ini mempertegas sikap yang merusak hubungan antara suami istri. Entah apa yang dilakukan yang membuat hubungan tidak harmonis, itu cungkil saja. Demikian juga tangan yang menyesatkan, penggal saja, buang. Bukan secara harafiah tindakan itu, tetapi secara rohani membangun sikap hidup yang tegas untuk bertobat. Maka
hati itu yang pokok. Hati bisa diluruskan dengan tegas. Maka sebagai penentu adalah hatinya, bukan hanya tindakannya. Maka apapun yang menyuburkan perselingkuhan dengan tegas dilawan. Kalau pendukungnya itu VCD porno, situs internet, file-file yang hot, juga bintang-bintang porno Jepang itu memang sangat menarik. Semua putus, dibakar, tidak masuk di hati lagi. Dengan demikian, sesuai dengan maksud pernikahan Katolik, hubungan antara suami istri hendaklah selalu disatukan dari segala segi, sehingga hidupnya sungguh mengarah kepada kekudusan keluarga. Dan itu lewat tubuhnya yang digunakan dengan baik. Sungguh suami istri akan membangun hubungan yang semakin mendalam lewat tubuh yang digunakan dengan baik, sehingga keluarga suami istri itu pun semakin bersatu total jiwa raganya, sehingga apa yang dicita-citakan, hidup bahagia dan sejahtera lahir batin, nyata dialami di dalam keluarga itu. Semoga sapaan Tuhan lewat sabda Tuhan pada hari ini membawa langkah keluarga kita semakin difokuskan mengarah kepada bersatunya hati suami istri di dalam kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.